Masya Allah. Teman-teman dapat ilmu lagi. Masya Allah dari Buya ini lengkap. Multi talenta. Kesehatannya ada. Seninya juga ada. Dakwanya Masya Allah. حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, di tangan saya ini ada madu hutan Sumatera Barat. Warnanya selalu tergantung dengan hasil bunga yang dimakan oleh sang lebah. Kadang agak pekat, kadang kecoklatan, kadang agak cerah, kadang kekuningan, tergantung buah-buahan dan bunga-bungaan yang diserap daripada sang lebah yang ada di sini. Ini lebah hutan, tidak dipelihara. Jadi madu Sumatera Barat ini menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Tentang madu menjadi obat bagi manusia ada di Quran. Dan nikmati madu hutan Sumatera Barat. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Buya, ini ada juga yang bertanya. Katanya ibunya. Buya mau tanya. Umi saya sedang sakit. Tapi sakitnya itu kadang-kadang. Ana jadi mau tanya, apakah ada solusi atau amalan dari Buya untuk ibu saya yang sering kali sakitnya datang-datangan sakit di kepalanya? Oh, obat sakit kepala yang pertama itu ketenangan jiwa. Jadi mesti ada sakinah. Banyakkan zikir dan banyakkan baca Quran. Karena kepala ini kan ada miliaran saraf. Miliaran. Kan dia perlu makan. Makannya itu ketika jiwa tenang. Yang kedua banyak sujud. Sebab kan gini ya, makanan yang ada masuk ke dalam otak dan saraf-saraf yang ada di akal di otak itu kan perlu dikirim oleh darah. Karena dia letaknya di atas, jantung kita di bawah, mompanya itu kalau udah tua kan kurang kuat ya, nggak naik, dia banyak penyumbatan lemak dan sebagainya. Sehingga nggak sampai ke kepala. Bagaimana untuk menyampaikan darah ke kepala dan membawa makanan ke akal kita, yaitu kita banyak sujud. Dengan sujud kan jantung di atas nih, kepalanya di bawah nih. Jadi dia pompa, yang namanya dipompa, cairan itu kalau ke bawah kan cepet dia. Lama, sujudnya lama. Lama-lama sujud, lama-lama ruku. Nah, karena sujud yang lama itu menyebabkan hati kita tenang, dekat dengan Allah. Karena bagian yang paling dekat dengan Allah itu kan ketika sujud. Tenang hati kita, jantung kita memompa dengan denyut yang yang teratur, darah itu muncrat sampai ke kepala. Sehingga makanan yang ada di otak kita cukup. Nah, sebetulnya kan pening, tiba-tiba vertigo, tiba-tiba kepala pusing, tiba-tiba hilang beberapa detik ingatan. Karena otak kita kurang makan. Makanya banyak sujud, bantu dengan banyak sujud. Bahkan ini kan membuat tenang jiwa dan Allah SWT ridho. Kemudian tentu disuruh puasa, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Sebab gini ya, orang yang sudah tua seperti saya, ya ibu Anda ini kan sudah terlalu banyak makanan yang dimakan. Tidak semua bisa dicernakan oleh tubuh. Ada benda-benda, zat-zat yang tidak bisa dicerna banyak. Misalnya monosodium glutamat. Itu kata istri saya kebetulan insinyur teknik kimia. Itu kalau kita makan monosodium glutamat, micin, itu orang Jakarta micin. Itu bumbu masak, penyedap rasa. Itu kalau kita makan sesendok, itu paling yang bisa dicernakan oleh tubuh itu 1/10-nya. 9/10-nya tetap ada dalam darah. Kalau kita udah makan sekilo seumur hidup kita, nanti dia akan cari tempat yang lemah untuk kemudian dia bertumpuk di situ, jadilah kanker. Di payudara kah, di hati kah, di usus kah, di mana yang lemah tubuh dia ngumpul di situ. Kadang-kadang kan kaget gitu, kok ada tumor kok sampai 1 kilo. Dari mana itu? Ya itu dari makanan-makanan yang tidak bisa dicerna tubuh. Oleh karena itu Allah menyuruh makan kita halal, halalan thayyiban. Halalannya nggak cukup, harus thayyib. Saya pikir ini yang saya sarankan kepada ibu, kepada anak Anda ini, supaya berikan ibu itu
makanan-makanan yang bersih ya, buah-buahan dan sebagainya. Jangan pakai penyedap-penyedap rasa, banyakkan sujud, banyakkan baca Quran, zikir, dan yang paling penting banyak minum. Karena minum ini mencairkan darah. Mudah-mudahan dengan darah ini tidak kental, encer, ginjal kita kuat menyaringnya dan bisa dibantu muncrat dia keluar lewat keringat dan lewat air seni. Akan mengurangi daripada penyakit kepala. Terakhir saya pesan, ada satu paman saya yang setiap hari sekak pening kepala. Bertahun-tahun pusing, kalau udah sakit bukan main. Ketemu sama Sinse, kata Sinse banyaklah makan nenas. Kalau saya tidak bisa makan nenas langsung pecah-pecah. Tapi Pak Cik saya ini, paman saya ini, kebetulan dia bisa makan nenas dan dia setiap hari makan nenas pagi sore, pagi sore, pagi sore. Alhamdulillah rupanya sumbatan-sumbatan lemak yang ada di saraf-saraf otaknya itu cair dengan nenas. Dan sekarang dia enak, udah gak pernah lagi pusing, udah berapa tahun ini. Saya teringat kalau saya makan nasi kebuli dijamu oleh para habaib, itu mesti dikasih nenas ya sebagai acarnya. Orang-orang ulama-ulama dulu kasaf-kasaf, ngerti, paham gitu, diberi Allah ilham bahwa ini untuk mencairkan lemak yang ada di pembuluh darah dikasih makan nenas. Padahal kan di Yaman nggak ada nenas. Berarti kan habaib-habaib sini yang mendapatkan ilham dari Allah. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat entah jumpa Rasul diberitahu, Allah alam, karena mereka itu kan keturunan-keturunan Rasul. Tapi yang jelas itu terbukti secara kesehatan bisa membantu pelancaran ini urat-urat ini dari penyumbatan-penyumbatan. Wallahu alam, demikian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, teman-teman dapat ilmu lagi, Masya Allah dari Buya ini lengkap, multi talenta, kesehatannya ada, seninya juga ada, dakwanya Masya Allah. Jadi teman-teman biar dicatat, tadi ada resep kesehatan dari Buya, terkhusus tadi misalnya ada yang sakit kepala. Pertama itu kepala ini kan sumber ya, otak di sini. Butuh ketenangan kata Buya. Harus ada sakinah. Nah untuk tenang itu kata Buya harus banyak baca Al-Quran. Semakin banyak baca Quran akan menemukan ketenangan. Yang kedua Buya tadi titip pesan perbanyak sujud ya. Karena ketika sujud, dari sisi kesehatan, darah itu banyak mengucur nanti ke kepala dan itu akan memberikan semangat makanan. Ngepres. Ya, makanan. Otak ini butuh suplai makanan. Salah satunya dengan darah. Dan kata Buya, hati biar tenang itu harus dekat dengan Allah. Dan kedekatan yang paling dahsyat itu hanya bisa kita dapat melalui ritual sujud dalam sholat. Nah, yang ketiga adalah puasa. Kata Buya, sumu tafihu. Hadisnya berpuasalah maka badanmu sehat. Yang keempat tadi maka banyak minum air putih karena biar terjadi pembakaran melalui keringat dan lain sebagainya. Ada satu tadi nggak kepikir, subhanallah Buya. Nanas baru teringat betul. Dari kecil kita kalau hadir acara-acara yang benar kata Buya, nanas itu disiapkan. Ternyata dia bisa membakar kalori, lemak-lemak yang dimakan. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita konsultasi sama Buya ini dokter penyakit zahir dan batin. Masya Allah, astagfirullah. Hayya 'alal falah.